Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan yang gampang diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan, jauh panggang dari api. Apa itu? Yaitu ikhlas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seiring dengan tuntutannya kehidupan, kebutuhan yang menjadi-jadi, dan hasrat hawa nafsu yang tinggi, ketika melihat orang lain begitu, kita ingin begitu, dan orang lain begini, kita ingin begini. Rasanya segala sesuatu ibadah ingin mendapatkan pahala atau ganjaran atau imbalannya. Ketika imbalannya meminta kepada manusia, manusia bisa apa? Kecuali yang dilegalkan kalau mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal perbuatan tergantung kepada keikhlasannya. Sebab ini adalah inti nilai, dasar pertama yang menjadi landasan adalah ikhlas. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Al-ayah, Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, Kul hal nabbiukum, katakanlah Muhammad, bil ahsarina a'mala, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105 tadi dijelaskan, kalau kita berbuat suatu kebaikan, berbuat sesuatu amal ibadah, apa tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu adalah orang yang melakukan amal kebaikan tetapi tidak ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jelaskan syarat-syarat ikhlas supaya kita tidak kecewa di kemudian hari.
apalagi kita kecewa nanti setelah di akhirat kelak. Yang pertama, mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik tunggal alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik di langit dan seluruh alam semesta adalah milik Allah, pemilik tunggal. Contohnya, kita semuanya hidup di dunia ini, tinggal di rumah, tinggal di tanah, di bumi, itu hanyalah milik Allah, bukan milik saya. Ini punya siapa kebunnya? Punya saya. Ini sawahnya punya siapa? Punya saya. Padahal hakikatnya pemilik tunggal alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendaraan, segala macam yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Yang kedua, segala sesuatu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh sholat adalah perintah Allah. Disuruh puasa di bulan Ramadan sekarang adalah perintah Allah. Mengeluarkan zakat fitrah adalah perintah Allah. Haji perintah Allah dan lain sebagainya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita tidak boleh melakukannya. Yang ketiga, profesionalisme, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat penting dan harus profesional. Allah memberikan kepada kita sesuai apa yang kita abdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kontrak monoloyalitas, yaitu mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Apalagi minta tolong ke iblis, ke setan, ke yang lainnya. Makanya dalam tingkatan ikhlas itu ada 3 macam. Yang pertama, berbuat tetapi ingin dapat imbalan. Kita semuanya berbuat tetapi hanya ingin diberikan imbalan oleh manusia kembali. Ingin dapat feedback dari manusia kembali kepada kita. Tetapi tetap itu juga ikhlas, tetapi masih tingkatan yang terendah. Tingkatan ikhlas yang kedua yaitu berbuat baik, berbuat beribadah, beramal, tetapi tidak ingin dapat imbalan dari manusia. Tingkatan ikhlas yang kedua ini tetapi tetap kita ingin ya Allah diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Berupa nanti di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ikhlas, tetapi tingkatan yang kedua. Dan tingkatan ikhlas yang terakhir, yang paling tinggi, yaitu yang paling tinggi tingkatan ikhlas itu adalah mukhlas. Apa itu mukhlas? Yaitu sudah tidak mau didapatkan imbalan apapun. Dari manusia tidak perlu imbalan, dari Allah juga tidak perlu imbalan. Karena apa? Karena aku mencintaimu. Jadi misalkan aku sudah ingin beribadah kepada Allah, tidak ingin mendapatkan apapun, hanya lillahi ta'ala, ikhlas, mukhlas, ibadah hanya kepadamu ya Allah, tidak ingin apapun. Itu tingkatan yang paling tinggi, yaitu mukhlas. Sekian saja untuk kultum kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang salah dari saya pribadi. Undur ma qala wala tandur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.